Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Year. Beberapa saat kemudian, Jang Hyun-jae pun melihat jika Kang Woo ditahan oleh para player Jepang. Tentunya itu membuat dirinya sebagai pimpinan pasukan Korea menjadi terkejut. Ia pun bertanya, apa yang sebenarnya kalian lakukan? Dan Fujimoto Ryoma pun langsung menanggapinya. Seharusnya aku yang bertanya itu, kenapa kalian membawa mata-mata kultus iblis dari Korea? Ya, itu adalah pernyataan yang membuat semua orang terkejut. Kang Woo adalah mata-mata dari kultus iblis. Tentunya tidak ada yang mempercayai hal tersebut. Akan tetapi, Ryoma mengatakan jika dirinya melihat sendiri bahwa Kang Woo berusaha menculik Maiden of Sky, yaitu Kurosaki Yuri. Ia bahkan mengatakan jika Perdana Menteri juga melihatnya. Tentunya akan sulit bagi Jang Hyun-jae untuk membela ataupun membantu Kang Woo, apalagi ia tidak termasuk bagian dari organisasi manapun di Korea. Akan tetapi Jang Hyun-jae masih berpikir positif dan berusaha untuk membantunya. Ia berkata, kalian memiliki bukti, tapi bagaimana kami bisa mempercayainya? Bisa saja kalian memanipulasi bukti. Dan itu membuat Fujimoto Ryoma tersinggung. Tentu saja jika perdebatan terjadi, mungkin akan ada perseteruan antara kedua negara. Jadi mau tidak mau pada akhirnya Jang Hyun-jae pun mengalah. Akan tetapi tidak dengan Yongju. Ia merasa muak dengan perkataan Ryoma dengan rantai di tangannya. Bahkan Yongju siap untuk berperang. Tapi untungnya Kang Woo mulai membuka suara. Jang Hyun-jae, tenanglah. Aku pasti akan segera kembali. Ini hanya kesalahpahaman. Ya, perkataan Kang Woo setidaknya membuat para player Korea sedikit tenang. Han Sol juga bahkan berkata dengan wajah sedihnya, Kang Woo, kau benar akan kembali bukan? Dan Kang Woo pun menjawab, ya tenang saja, aku akan segera kembali. Dengan itu perlahan Kang Woo pun mulai meninggalkan para player Korea. Lalu Fujimoto Ryoma pun mulai berkata, apakah sudah selesai untuk melakukan perpisahan terakhir? Pada titik ini Ryoma sangat yakin jika Kang Woo tidak akan pernah lepas. Ia telah merencanakan segalanya dan persidangan akan segera digelar. Nah, ada alasan kenapa Ryoma memutar balikan fakta dan menjebak Kang Woo. Itu semua karena ia ingin mendapat seluruh pujian dan juga pencapaian karena telah menyelamatkan Kurosaki Yuri. Jadi gini, Fujimoto Ryoma itu memiliki ambisi untuk menjadi kaisar selanjutnya. Dan untuk bisa melakukan hal tersebut, ia harus menikahi Yuri yang notabene merupakan anak kaisar. Tapi sayangnya cintanya selalu ditolak. Akan tetapi dengan insiden tersebut, itu bisa membuat namanya melejit dan mungkin membuat masyarakat setuju jika dirinya menikahi Yuri. Intinya si Ryoma ini pengen nikahin Kurosaki Yuri dan juga menjadi kaisar. Beberapa saat kemudian Kang Woo pun ditahan di sebuah penjara khusus para player. Bahkan dirinya mengenakan sebuah jaket yang membuatnya kesulitan untuk menggunakan mana. Di sana ada Ryoma yang memastikan jika Kang Woo benar-benar tidak bisa melarikan diri. Tapi dengan santainya Kang Woo pun berkata, kau pasti berpikir jika kau cerdas. Menurutmu apakah semuanya akan berjalan sesuai rencana? Setidaknya ada 5. Kau telah membuat 5 kesalahan. Walau begitu, Ryoma menganggap jika perkataan Kang Woo hanyalah omong kosong. Walaupun banyak celah, ia yakin tidak akan pernah membuat kesalahan, apalagi sampai 5. Dan dengan percaya diri, Fujimoto Ryoma pun mulai meninggalkan Kang Woo di dalam penjara. Ia harus bersiap dengan peradilan yang mungkin akan terjadi beberapa hari ke depan. Pada tengah malam,
Kangoo pun mulai beraksi. Dan ini adalah kesalahan pertama Ryoma. Jaket penahan mana tidak berfungsi kepada Kangoo karena yang ia gunakan adalah energi iblis. Ia pun mulai menggunakan otoritas boneka dan menciptakan tubuh salinan untuk melepaskan diri. Dan Kangoo pun mulai meninggalkan penjara. Dan tentu saja otoritas boneka tersebut menciptakan tubuh Kangoo lainnya agar tidak ada yang mencurigai kepergiannya. Setelahnya ia pun mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan Ryoma. 3 hari pun berlalu, desas-desus jika Maiden of Sky atau Kurosaki Yuri diculik pun mencuat. Para warga khawatir, akan tetapi saat berita jika Ryoma berhasil menyelamatkannya membuat warga gembira. Di sisi lain, tepat sebelum persidangan, Fujimoto Ryoma meminta orang-orang yang ada di sisinya bertindak sebagai juri, entah itu hakim, jaksa, dan juga saksi. Intinya peradilan sudah diset oleh Ryoma agar Kangoo tidak bisa membantah apapun yang ia lakukan. Dan tak terasa sidang pun dimulai. Fujimoto Ryoma mulai menjelaskan sebuah kisah yang pada intinya Kangoo adalah mata-mata dari kultus iblis yang ditugaskan untuk menculik Kurosaki Yuri. Tentu saja hal tersebut membuat gempar semua orang. Apalagi ini adalah pertama kalinya mereka mendengar jika yang menculik Yuri adalah kultus iblis. Walau begitu, Kangoo masih nampak tenang, tapi anehnya hakim yang dipilih oleh Ryoma nampak pucat dan terlihat aneh. Bahkan ia sampai menjatuhkan palunya. Dengan gugup, hakim pun bertanya kepada Kangoo, "Terdakwa, apakah kau memiliki pembelaan?" Dan Kangoo pun menjawab, "Tidak, tapi aku bukan anggota kultus iblis." Mendengar hal tersebut membuat Ryoma tenang karena nampaknya perkataan Kangoo sebelumnya hanyalah gertakan. Tentu saja tanpa bukti, omongan Kangoo hanyalah angin lewat. Dan untuk memperkuat perkataan Ryoma, ia pun memanggil saksi, yaitu Perdana Menteri. Tapi lagi-lagi terjadi keanehan. Perdana Menteri memasuki ruangan dengan wajah pucat persis seperti hakim, dan saat mengutarakan fakta itu membuat semua orang terkejut. Bukannya ia membela Ryoma, ia malah mengatakan jika Fujimoto Ryoma lah sebenarnya yang merupakan anggota kultus iblis dan dia jugalah yang menculik Kurosaki Yuri. Dan Kangoo lah yang sebenarnya menyelamatkan Yuri, tapi Ryoma malah menjebak ataupun menduduhnya. Tentu saja perkataan itu membuat Ryoma terkejut juga marah. "Perdana Menteri, apa yang kau katakan?" Tidak hanya itu, Perdana Menteri juga menyampaikan jika dirinya diancam jika tidak mengikuti kata-katanya maka keluarganya akan dibunuh. Memang Perdana Menteri bekerja sama dengan Ryoma, akan tetapi Ryoma sama sekali tidak pernah menyandera ataupun mengancam keluarganya. Jadi itu adalah pernyataan yang aneh. Di sisi lain nampak Kangoo yang tersenyum licik. Ya, semuanya adalah ulah Kangoo. Itu termasuk kesalahan kedua Ryoma, yaitu menjadikan Perdana Menteri yang bukan player sebagai seorang saksi. Dan dengan otoritas pengendalian, Kangoo bisa dengan mudah memanipulasinya. Jadi apapun rencana Ryoma, karena Kangoo bisa memanipulasinya, semuanya akan berjalan sesuai dengan keinginan Kangoo. Di sisi lain, Ryoma berkata jika Perdana Menteri berbohong. Ia pun marah dan berkata, "Perdana Menteri, apakah kau memiliki bukti?" Dan saat itulah Perdana Menteri mengeluarkan sebuah bukti. Ia berkata jika ia menemukan benda tersebut atau bukti tersebut di kediaman Ryoma, dan ternyata itu adalah batu iblis. Dan itu juga menjadi kesalahan ketiga Ryoma, yaitu
bahwasanya Kang Wu bisa menciptakan batu iblis. Dengan itu, segala bukti menunjukkan benar jika Ryoma merupakan anggota kultus iblis. Walaupun pada dasarnya Ryoma tidak termasuk bagian kultus iblis, tapi ia malah terjebak dengan rencana Kang Wu. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Returned After 10,000 Years. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.